Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mira Julianti dari kelas 10 IPA 2. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit soal remedi 10 soal. Soal yang pertama yaitu iklim sedang maritim dengan musim dingin yang kering menurut Köppen diberi kode. Jawabannya kode CW. Alasannya karena kalau CF iklim sedang maritim tidak dengan musim kering. CW iklim sedang maritim dengan musim dingin yang kering. CS iklim sedang maritim dengan musim panas yang kering. Soal yang kedua yaitu penyebaran udara panas secara berputar-putar dalam istilah meteorologi sering disebut istilah. Jawabannya turbulensi. Alasannya dalam istilah meteorologi penyebaran udara panas secara berputar-putar disebut dengan turbulensi. Turbulensi merupakan satu dari 4 proses mengapa udara dapat menjadi panas. 3 proses lainnya meliputi konveksi, adveksi, dan konduksi. Soal yang ketiga yaitu jenis angin yang sering dimanfaatkan oleh nelayan tradisional untuk berangkat melaut adalah. Jawabannya angin darat. Alasannya pada nelayan tradisional berangkat malam berarti perahu layar mereka akan mendapat dorongan angin dari darat menuju ke lautan. Soal yang keempat yaitu salah satu dampak perubahan iklim global bagi pertanian adalah. Jawabannya gagal panen karena kekeringan. Alasannya globalisasi menyebabkan beberapa polusi seperti polusi udara, tanah, dan air. Jika air sudah terpolusi, maka air yang digunakan untuk mengairi sawah tercemar. Soal yang kelima yaitu gas yang dihasilkan oleh asap pabrik, industri, dan kendaraan bermotor mampu mempengaruhi pemanasan global. Jenis yang dimaksud adalah. Jawabannya adalah karbon. Alasannya asap pabrik ini sangat berbahaya karena mengandung karbon dioksida, karbon monoksida, dan juga metana. Soal yang keenam yaitu pada tahun 2019 Kota Bukit Tinggi memiliki 9 bulan basah dan 3 bulan kering. Menurut pembagian iklim Smith-Ferguson, Kota Bukit Tinggi memiliki tipe iklim. Jawabannya tipe iklim B. Untuk mencarinya dengan menggunakan rumus Q sama dengan RBK per RBB kali 100%. Q sama dengan 3/9 dikali 100. Hasilnya 3,3%. Soal yang ketujuh yaitu pada suhu 25 derajat Celcius jumlah uap air yang terkandung pada 1 meter kubik udara adalah 30 gram. Pada suhu udara yang sama, jumlah kandungan uap air maksimum adalah 60 gram. Kelembapan relatif pada suhu udara tersebut adalah. Jawabannya adalah 50%. Alasannya karena untuk mencari kelembapan relatif kita menggunakan rumus kelembapan relatif sama dengan kelembapan mutlak per jumlah vapair maksimum dikali 100%. Jadi 30/60 dikali 100% hasilnya 50%. Soal yang kedelapan yaitu banyak atau sedikitnya sinar matahari yang didapat oleh permukaan bumi tidak ditentukan oleh. Jawabannya keadaan awan. Alasannya karena awan merupakan cikal bakal terjadinya hujan. Namun bisa atau tidaknya awan menimbulkan hujan tergantung oleh musim. Kondisi awan dapat berupa cair, gas, atau padat karena dipengaruhi oleh suhu. Soal yang ke-9 yaitu jika udara panas yang mengandung uap air naik ke udara dingin, kemudian terjadi kondensasi akhirnya turun sebagai hujan. Jawabannya adalah frontal. Alasannya hujan frontal yaitu hujan yang terjadi apabila massa udara yang dingin bertemu dengan massa udara yang panas. Tempat pertemuan antara kedua massa itu disebut bidang front. Karena lebih berat massa udara dingin lebih berada di bawah, di sekitar bidang front inilah sering terjadi hujan lebat yang disebut hujan frontal. Soal yang terakhir yaitu suatu kelompok pencinta alam melakukan pendakian saat beristirahat di pos dengan ketinggian 500 meter. Suhu udaranya sebesar 24 derajat Celcius. Pendakian dilanjutkan kembali
beristirahat di pos 2 dengan ketinggian 2.500 meter. Suhu udara di pos 2 adalah jawabannya 12 derajat Celcius. Untuk mencarinya, AT sama dengan 0,006 dalam kurung X1 dikurang X2 tutup kurung dikali 1 derajat Celcius sama dengan 0,06 dalam kurung 500 kurang 2500 dikali 1 derajat Celcius sama dengan 0,006 dalam kurung negatif 2000 dikali 1 derajat Celcius sama dengan min 12 dikali 1 derajat Celcius, hasilnya min 12 derajat Celcius. Jadi 24 derajat Celcius dikurang 12 derajat Celcius, hasilnya 12 derajat Celcius. Maka suhu udara di pos kedua adalah 12 derajat Celcius. Terima kasih telah mendengar penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.